Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara, mari di pagi ini bersama-sama kita, sebelum akan membaca dan merenungkan firman-Nya, kita satukan hati untuk kita boleh memohon hikmat pimpinan dari Tuhan, sehingga kita boleh makin kenal apa yang menjadi isi hatinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ketika Engkau boleh membangunkan kami dalam keadaan yang baik. Semua adalah anugerah Tuhan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa pimpin hidup kami, agar hidup kami boleh terus mempermuliakan Tuhan, dan kami boleh juga terus dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, tolonglah kami, sebentar kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, kedatangan Yesus itu seperti tunas di tanah kering. Tanah kering memberi harapan yang sangat kecil untuk dapat bertahan hidup. Tanah itu gersang dan keras, sehingga sulit bagi tanaman untuk bisa hidup di atasnya. Tetapi Yesus menubuatkan dirinya sebagai tunas yang akan menerobos tanah yang keras dan lingkungan yang kering gersang. Untuk apa, saudara? Untuk memunculkan sebuah kehidupan. Saudara, ketika Yesus lahir, kondisi hati umat manusia begitu keras terhadap firman Tuhan. Kita melihat, saudara, setelah kitab terakhir dalam perjanjian lama ditulis, saudara, kita menemukan bagaimana tidak ada catatan bahwa Tuhan mengutus nabinya atau Tuhan berbicara kepada umatnya. Dan itu berlangsung, saudara, 400 tahun. Bukan sebuah waktu yang singkat. Pada zaman itu, saudara, para pemimpin agama memang mereka mempelajari, mereka menghafal kitab suci. Tetapi, saudara, dikatakan tidak ada kehidupan yang ada di dalamnya. Mereka hanya menjalankan ritual tanpa ada spirit atau hati yang sungguh-sungguh mencari dan mempermuliakan nama Tuhan. Mereka begitu menolak kebenaran, sehingga ketika anak Allah itu datang kepada mereka, mereka menolaknya, mereka membencinya, bahkan mereka membunuhnya. Tetapi saudara, meskipun manusia memusuhi Yesus, manusia itu membenci Yesus, saudara, Yesus tetap dikatakan ia membawa pengharapan, ia membawa kehidupan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Saudara, Yesus mampu membawa kehidupan kepada setiap pribadi yang sungguh-sungguh mau percaya, mau beriman kepadanya. Ia tidak akan meninggalkan, ia tidak akan melupakan atau bahkan membuang orang yang paling berdosa sekalipun. Saudara, Tuhan mau menebus hidup kita. Tuhan mau mengubah hidup kita. Ia mau memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal. Meskipun, saudara, kita ada di dalam keadaan yang berdosa. Hati kita keras, hati kita seringkali menolak kebenaran Injil itu. Tapi, saudara, Tuhan tetap mau dan Tuhan tetap memberikan kita pengharapan. Saudara, yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, maukah kita mengubah hati kita? Hati kita yang keras, hati kita yang seringkali hanya mau menuruti atau mencari apa yang menjadi keinginan diri, kesenangan diri, untuk berbalik. Untuk kita boleh mencari Kristus, mencari wajahnya, hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian, saudara, pengharapan yang kekal itu ada di dalam kehidupan kita. Maukah kita berdoa kepada Kristus, kepada Roh Kudus, pada Bapa, untuk kita ditolong, diproses, dibentuk hati kita, untuk kita boleh menjadi tanah
yang subur, tanah yang siap untuk ditumbuhi oleh tanaman atau pohon kehidupan itu. Nah saudara, maukah kita berbalik untuk kembali mencari kebenaran di dalam Tuhan, memandang kasih-Nya? Saudara, inilah yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan. Sebentar lagi kita akan menyambut atau merayakan Natal. Kehadiran Kristus, kita mau merayakan kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Kehadiran yang memberikan pengharapan. Saudara, maukah kita menyambut itu dengan hati yang sungguh? Kita mau membuka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat itu. Maukah kita, saudara? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang maha tinggi, namun Engkau mau merendahkan diri-Mu, mencari kami yang hina, mencari kami yang berdosa. Engkau tidak pernah meninggalkan atau bahkan membuang kami, melainkan Engkau terus senantiasa mencari kami. Karena Engkau rindu kami boleh berbalik kepadamu. Sehingga dengan demikian kami boleh merasakan satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Satu kehidupan yang akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, bentuk hati kami. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.